Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam itu Indah, tentunya dengan saya Miqdad Dausi. Dan seperti biasa di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar lagi tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Masya Allah, kita sapa dulu Ustadz Maulana, apa kabar? Alhamdulillah. Ingat ya, di pagi hari kita harus dapat salam. Betul. Siapa yang mendapatkan salam di pagi hari akan selamat sampai tidur kembali. Jadi jamaah Islam Tindak harus nonton Islam Tindak pagi-pagi karena ada salam di dalamnya. Waduh, Masya Allah. Seperti biasa juga nih, hari ini juga kita kedatangan Ustadz Hilman nih, Masya Allah, udah lama. Yang penuh dengan quotes. Iya, coach. Kumaha damang Ustadz? Alhamdulillah. Damang. Kalau Masya tadi Allah. Ustadz Maulana sampaikan di pagi hari ada salam. Betul. Nah, selain itu juga ada keberkahan. Ada keberkahan ya, Karena Masya Allah. Nabi mendoakan orang yang beraktivitas di pagi hari dengan keberkahan. Nah, Masya Allah. Biasa. Udah ada quotes pagi-pagi Udah. nih. Lalu juga ada Ustadz Syam. Siap, Ustadz Syam pagi. semangat dong hari ini. Semangat Masya dong, Allah. insya Allah. Nah, itu Sesuai dia. tema sih. Sesuai tema Sesuai ya. tema hari Nah, ini. sesuai tema berarti Ustaz Sam ada masalah? Sesuai tema hari ini harus semangat Ustaz. Temanya Oke, semangat baik. kan? Kira-kira temanya apa Ustadz Syam? Nah, biar Kira-kira jamaah nggak apa penasaran, kita ajak lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Wah, ya Allah. Ustadz, Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa? sedih banget ya. Kalau berbicara tentang orang yang meninggalkan kita, biasanya kita langsung kepikiran setelah kejadian. Betul. Oh, ternyata kemarin saya beliin sepatu, ternyata itu sepatu impian kasih Impian, uang, iya. ternyata itu adalah terakhir dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Jadi kita baru merasakan. Baru merasakan. Aduh, Masya Allah. Itu kesedihan banget itu. Betul, betul. Dan ini juga mudah-mudahan orang tuanya namanya kehilangan anak Ya. tuh tidak bisa dijelaskan dengan Nggak bisa kata-kata, pasti dijelaskan. sedih banget gitu ya. Nah, banyak sekali orang tua yang sebenarnya sedih banget, hatinya hancur gitu ya. Tapi terpaksa harus tersenyum, apalagi di saat misalnya ada anak yang lain sedih juga, orang tuanya harus menguatkan. Nah, orang tua itu di balik senyumannya itu biasanya menyembuhkan berbagai rahasia supaya terlihat kuat gitu. Makanya Masya saya Allah. kaget ketika Ustaz Sam, Wah. keadaan Ustaz Sam sama dengan tema kita hari ini. Nah. Berarti Ustaz Sam Berarti- lagi Jadi, bersedih. Enggak semuanya harus ditunjukkan. Oh, Masya Allah. Sesuai Jadi dengan tema- tema kita. Jadi Jadi temanya sesuai apa tema Ustaz kita hari ini, temanya adalah tersenyum tapi hati menangis. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Baik, ini berarti yang pertama saya izin mau Iya, ke Ustadz silakan. Hilman dulu. Iya. Ustadz Afwan izin bertanya ini. Iya. Apakah benar Allah itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada setiap orang tua sehingga selalu tersenyum walaupun kondisi keluarganya tuh tidak stabil, bahkan kehilangan anak gitu. Itu anak yang paling dicintai. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz. Baik, Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Miqdad, dan seluruh jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau bicara tentang cinta, tentang cinta, Cinta ya, nih, Masya Allah. maka sungguh cinta yang paling besar dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya adalah cintanya orang tua kepada anaknya. Nggak usah ditanya lah, yang namanya orang tua pasti sayang sama Iya, anaknya. betul. Ketika orang tua kita menikah waktu itu, sungguh yang pertama kali dinantikan adalah hadirnya seorang anak. Maka pastilah seorang yang namanya ayah, ibu pasti sayang sama yang namanya orang tua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada setiap orang tua untuk mencintai anaknya. Maka jangan kaget dan jangan takut ya. Kalau ada pasangan rumah tangga yang kemudian Allah berikan karunia anak, jangan takut dengan urusan rezeki. Karena biasanya setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Betul. Anak satu, anak dua, anak tiga ada rezekinya masing-masing. Dan memang itu adalah kasih sayangnya Allah yang dititipkan kepada setiap orang tua untuk mencintai anaknya. Maka betul jawabannya, apakah orang tua diberikan kekuatan oleh Allah? Iya. Setiap orang tua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencintai anaknya. Ibu
diberikan kasih sayang oleh Allah untuk mencintai anaknya. Ayah diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperhatikan anaknya. Ibu misalnya, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima, air susu saat ibu menyusui anaknya. Jadi seorang ibu, Allahu Akbar, perjuangannya luar biasa. Ayah banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Untuk siapa? Untuk seorang anak. Maka wajar jika orang tua kehilangan anak, itu biasanya sedihnya terus menerus begitu. Tapi percayalah, ini pesan untuk setiap orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya. Yakinlah itu akan jadi kebaikan bagi kita, bagi hadiah terindah bagi kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bersedih boleh kita bersedih, tapi jangan berlebihan dalam kesedihan. Yang menangis boleh kita menangis, tapi jangan berlebihan dalam tangisan. Tetap tersenyum walaupun hati menangis. Dan setiap orang tua, yakinlah Allah akan berikan kekuatan dalam hatinya untuk menerima ketentuan yang Allah berikan, termasuk kehilangan anak-anak yang kita cintai. Semoga Allah lapangkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa tarik nafas dalam-dalam? Kalau ngomongin anak sama orang tua tuh nggak tahu, mungkin apa ya, Iya. relate karena sekarang aku sudah menjadi orang tua jadi tahu rasanya. Karena gini, anak kalau kita lihat anak kan, anak itu kan harapan kita ya. Betul. Aduh, ya Allah. Istilahnya kita ikhlas kerja dari pagi sampai pagi. Ya. Sekarang tuh ada penyemangatnya lagi Iya. gitu. Alhamdulillah saya bersyukur sudah hampir 14 tahun lah. Iya, Masya Allah. Ya Allah, saya memiliki anak, tidak pernah saya marah sama anak, tidak pernah saya pukul anak. Ini dia nih kuncinya Itu nih. saya jaga itu. Ustaz izin nih, karena aku butuh banget nih ujangan, apalagi dari senior nih. Ustaz senior. Harus dong. Aku pengen belajar gimana sih caranya sebagai orang tua. Bilang aja tua, ya Allah. Senior Aku nggak lagi. ngomong gitu. Gimana supaya kita itu di depan anak meskipun banyak masalah gitu, itu banyak tekanan, Ya. supaya tetap bisa tersenyum. Apa ada amalannya nggak sih? Ada. Oh, Masya Allah. Ada amalannya. Kita bahas. Mohon penjelasan. Izin Ustaz Ilman yang selalu tersenyum, nggak ngerti kalau ada masalah. Ustaz Sam, Masya Allah yang selalu diem. Mungkin dia lagi habis cerewet tadi. dan yang Masya Allah, tabarakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini pertengahan bulan Rabiul Awal, tepatnya Ayyamul Bid 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga yang berpuasa hari ini mendapatkan keberkahan untuk tidak miskin. Amin. Dan tidak tersiksa di kubur. Amin. Bagi orang yang berpuasa Ayyamul Bid. Nah, dalam hal ini kita hari ini membicarakan tersenyum tapi hati menangis. Inilah yang dirasakan sosok orang tua, tidak pernah memperlihatkan dukanya di hadapan anak. Tidak pernah memperlihatkan kesulitannya di hadapan anak. Padahal orang tuanya sebenarnya lapar. Orang tuanya sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi selalu berkata, iya nak, iya nanti ya nak, insya Allah ya nak. Dia tidak mau memperlihatkan supaya kesedihan yang dia rasakan tidak dialihkan kesedihan itu di hadapan anak. Tidak. Seorang orang tua ditagih, kemudian pernah diceritakan Ustaz Sam, udah lama banget, tapi aku masih ingat selalu itu. Ketika ditagih seorang penagih, dia dimarahin, diledek, dia apa-apa, dia diam aja. Tapi ketika anaknya dipukul sama penagih itu, dia langsung menangis. Maka dari sinilah kita bisa belajar bahwa orang tua itu menjadi mulia. Menjadi mulia dengan tidak memperlihatkan tangisan, mengemis, dan berharap selain daripada Allah. Maka inilah kekuatan dari sosok orang tua, tidak memperlihatkan kesulitannya di hadapan anak. Dia tetap tegar, selalu tenang, tersenyum, walaupun di balik itu dia lagi banyak masalah. Banyak masalah. Maka dari sini kekuatan yang dimiliki orang tua adalah menjadi mulia
bahkan orang tua memperlihatkan keteladanan. Aku pernah lihat caption. Benar, aduh. Caption itu, Masya Allah, tabarakallah. Ada serigala yang penuh banyak anak panah kena badannya. Oh, iya. Dia tetap tenang, sementara anaknya menangis karena ada satu anak panah. Artinya apa? Masalah yang dirasakan anak. Wahai anak-anak yang lagi nonton Islami Tindak hari ini, Anda punya masalah, ketahuilah masalah orang tuamu lebih banyak daripada masalahmu. Betul. Cuma orang tuamu tidak pernah memperlihatkan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Dan ini yang harus dicamkan buat semuanya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Karena mengajarkan keteladanan itu lewat kemandirian. Kalau orang tua minta tolong sama anak, itu berarti Anda diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Karena jarang-jarang orang tua itu minta tolong. Betul. Makanya salah satu bentuk bakti yang pernah dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya perihal tentang bakti anak kepada orang tua, ketika anak itu tidak jauh dari orang tuanya, senantiasa berada di sisi orang tuanya supaya dia bisa gampang membantunya, gampang datang ketika dipanggil. Maka dari sinilah keteladanan dari orang tua bahkan meningkatkan kebersamaan dan kemandirian. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan orang tua, yakni senantiasa bersama dengan anak, begitu pula anak senantiasa dekat sama orang tua. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau misalnya Ustadz Maulana yang ngomong tuh valid karena sudah dibuktikan. Iya. Melalui kehidupan yang Jadi luar biasa. aku kemarin pulang agak telat, Iya. aku langsung ke kamar anak sambil baring-baring. Sebenarnya saya lapar tapi aku kesempatan untuk dekat anak. Tiba-tiba, Abah, aku baru bangun loh. Aku mau makan. Ya kita makan sama-sama. Masih pada bangun anak-anak. Iya. Masya Allah, nungguin ayahnya ya. Masya Enak Allah. banget itu Iya. makan sama anak-anak. Luar biasa. Ustadz Maulana terima kasih ilmunya, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ya. Ustadz Syam, Afani izin bertanya nih. Sebagai orang tua tuh ya, saya tuh sekarang baru kepikiran gitu. Dulu tuh saya sering banget berusaha gitu supaya dapat ranking di sekolah gitu. Ternyata nggak sesuai target gitu ya. Orang tua tuh pasti dalam hatinya sedih gitu, kecewa. Saya pengen masuk universitas ini, orang tua harapannya pokoknya gagal. Nah, gimana ya caranya supaya orang tua saya tuh nanti kalau misalnya gitu ya, gagal tuh bisa memberikan motivasi sama anak gitu. Bukan malah sedih di hadapannya gitu ya. Pasti sedih, tapi gimana caranya bisa tetap tersenyum dan memberikan motivasi sama anak. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Waduh, Masya Allah. Silakan. Habib guruku, Ya. Ustadz Ilman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga insya Allah dalam maulid ini kita semua mencontoh bagaimana nabi-nabi Allah, wabil khusus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani beliau dari segala aspek kehidupannya. Tidak luput daripada bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang sosok ayah yang begitu dicintai oleh putri-putrinya, yang begitu dicintai oleh menantu-menantunya, dan begitu dicintai oleh para umatnya. Maka subhanallah, bagaimana caranya agar kita senantiasa tersenyum meskipun hati sedang menangis? Bagaimana caranya agar yang kita tampakkan adalah sesuatu yang baik-baik saja meskipun hati ini sedang bersedih? Namun ternyata perlu digarisbawahi bahwa menangis dan bersedih itu adalah bukan sesuatu yang dosa ataupun salah. Jadi kalau ada dikatakan seorang bapak tidak boleh menangis, tentu itu adalah sesuatu yang keliru. Seorang bapak tidak boleh bersedih, tentu itu adalah sesuatu yang keliru. Yang tidak boleh adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menangis dan bersedih adalah wajar-wajar saja, karena ternyata di dalam Al-Quran dikisahkan seorang ayah yang kecewa terhadap anak-anaknya. Lalu karena kekecewaannya inilah akhirnya ia menjadi buta karena menangis kecewa terhadap anak-anaknya. Siapa itu? Nabi Yakub alaihi salam. Ketika mengetahui ternyata anak-anaknya begitu benci terhadap anak kesayangannya, itu Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yakub alaihissalam itu yakni bersedih dan kecewa terhadap anak-anaknya. Jadi yang membuat Nabi Yakub bersedih bukan hanya karena terpisah dari Nabi Yusuf,
Tapi yang membuat Nabi Yakub bersedih adalah karena kecewa kenapa anak-anaknya yang lain begitu benci dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kekecewaan dengan menangis dan bersedih di hadapan anak itu adalah hal-hal yang wajar-wajar saja. Namun sebagai seorang laki-laki yang tidak ingin kesedihannya menular, jadi ini yang digaris bawah ini, tidak ingin kesedihannya menular terhadap anak-anaknya, maka bagaimana caranya? Maka yang pertama, Nabi SAW senantiasa memaafkan orang lain. Jadi kalau sudah memaafkan, tentu saja berbeda raut wajah seorang yang sudah memaafkan dengan orang-orang yang masih memendam daripada rasa sedihnya di dalam hatinya. Orang kalau sudah memaafkan, Masya Allah tabarakallah. Lihat Nabi SAW ketika Nabi dikatakan sudah memaafkan daripada orang yang membunuh pamannya. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika sudah memaafkan para sahabat yang bersalah di perang Uhud. Maka Nabi SAW wal afwu. Apa arti al-af? Al-af artinya menghapus. Tentu saja kalau kita sudah menghapus kesalahan, tidak mau kita lihat-lihat lagi setelahnya. Kenapa ada orang yang menghapus foto-foto di galerinya? Karena tidak mau melihatnya kembali. Orang yang benar-benar memaafkan, mereka akan menghapus memori tersebut. Dan kalau sudah menghapus memori tersebut, tentu saja kesedihan itu mungkin akan ada kalau diingat-ingat. Tapi kesedihan itu tidak akan bertahan lama. Tentunya akan terganti dengan senyuman dikarenakan sudah menghapus memori-memori yang menyedihkan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Duh, aku jadi sedih, Bu. Izin dulu. Mau sujud? Ya Allah. Tolong berikan kesehatan pada Kenapa? anakku, ya Allah. Apalagi biar aku aja yang sakit, ya Allah. Jangan anakku, ya Allah. Ya Allah, Jangan, ya ngapain doanya seperti itu, Mikdad? Bukan gitu, Ustadz. Aku Berdoa tuh- itu yang baik-baik. Ngapain berdoa, ya Allah, Kan- pindahkanlah sakitku, Iya. sakit anakku kepadaku. Aku tuh sedih kalau misalnya anakku sakit, disuntik aja aku kemarin. Aduh, anakku di Indonesia sedih banget, apalagi kalau sakit. Jadi nggak apa-apa deh, biar aku aja yang sakit. Oh, begitu. Jangan anakku. Boleh nggak sih kalau berdoa kayak gitu, Ustadz? Sebenarnya kalau berkata, boleh nggak kita berdoa seperti itu? Berdoa seperti ini dan seperti itu? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Ih, ambil sajadahnya. Gimana? Setelah yang satu ini Ya. kita bahas. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi Jadi bener ke begini situ. sebenarnya.